Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor. Aduh, masih sering bawa Mas Ayu. Iya. Ya, seperti biasa ya, ada Mas Ayung yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya, akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya. Monggo Mas Ayo. Baik, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya. Saya cuma mau menambahkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik ya. Kita di Ngobor seperti biasa kita akan menyajikan cerita-cerita Horor. Baik, ini langsung saja ya. Ada kejadian di beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa hari yang lalu, tapi memang 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Berarti kemarin banget ya maksudnya? Kemarin banget. Jadi di kisah Ngobor, di episode sebelumnya ya, saya itu sering membawakan tentang lingkup saya sendiri ya di rumah. Teman-teman juga ada Ronaldo ya, ada Matsani, ada Wasiroh, terus ada Musdalifah. Itu sering kali ya saya bawakan. Ada beberapa kejadian-kejadian yang mereka alami gitu ya. Termasuk waktu itu saya juga ngalamin sendiri. Dan kali ini juga ada kejadian yang dialami saudara kami, kawan kami, yaitu Mbak Musdalifah. Jadi Mbak Musdalifah itu kan seperti yang sudah beberapa kali ada di Ngobor, beliau itu seorang ini biasanya itu dia tuh kalau misalnya dipanggil sama orang-orang yang memang ya pinter lah kalau orang sini ngomong gitu ya. Tapi lebih ke tuhir badan, ngurut, entah itu bayi, entah itu ibu-ibu khususnya ya. Kalau laki-laki kan enggak. Kalau misalnya ibu-ibu ada masalah ya, masalah urat, masalah urat. Urat. Kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu, dia sih canggung sebenarnya, cuman karena memang dipegang terus banyak yang sembuh, akhirnya kan makin nyebar ya kemana-mana kan, terutama masalah anak-anak kayak gitu. Dan di samping masalah yang seperti itu, beliau juga memang dianugerahi dari kecil ada kemampuan, matanya kan bisa melihat yang goib-goib begitu ya Pak. Lebih awas kalau orang sini Lebih ngomong. awas. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya ya, saya waktu pulang ke rumah itu di samping rumah saya itu ada terparkir motor yang saya sangat kenal, itu motornya Mbak Musdalifah. Ada di sini. Ini pas waktu saya pulang mancing mungkin kalau nggak salah ya. Ya benar, saya pulang mancing. Terus airnya itu nggak sesuai harapan, ikannya apalagi, akhirnya saya putusin buat pulang Bang. Dan saya lihat, ada Mbak Musdalifah. Kirain bertamu di tempat saya, ternyata itu di samping sebelah kanan saya itu tempatnya tetangga ya. Ternyata lagi ngurut anaknya tetangga saya begitu kan. Cuman saya agak-agak bingung begini, kemarin katanya dia habis kelelahan karena ngebantuin orang tua gitu. Mertua kan kadang-kadang dipesenin jajanan-jajanan tradisional, bikin dodol atau apa dia gitu. bisa juga. Iya, mertuanya itu kan sering dipesenin kayak gitu ya. Jadi dodol itu kan berat banget. Laki-laki aja kalau udah hampir matang itu dodol kan berat banget ya. Tenaganya tuh benar-benar. Iya, harus jalan terus itu ya, yang Iya. aku lihat itu ya, jalan terus. Akhirnya kan cerita sama perempuan, sama istri saya juga cerita dia kalau misalnya itu badannya pada sakit, kelelahan kayak gitu kan. Oh ya udah wis, berarti kamu mau nengokin ke sana aja, saya bilang sama istri kan. Enggak wis, katanya dia lagi istirahat. Ya udah, pas besoknya lagi itu ternyata perempuan itu WA-an sama Musdalifah begitu kan. Jadi katanya itu perutnya tambah sakit. Loh, kemarin sakit-sakit kok ngurut katanya. Kata saya kan begitu, kan bukannya ngurut dari sini. Iya Mas, habis ngurut dari sini terus dia ada ngurut lagi. Setelah itu langsung ke desa mana itu, lor saya itu berapa desa,
itu ngurut ke sana. Nah setelah pulang dari situ itu dia itu merasa perutnya itu kesakitan kayak gitu kan. Nah, ada lucu-lucunya juga sih Bang, karena ya menurut saya kan lagi sakit gitu kan berangkat ngurut, cuman ya memang tadi ya tanggung jawab dan tugasnya begitu kan. Nah, malah pas di tetangga saya itu bukan cuma urut, itu kan yang diurut badannya gede banget, daging itu tebal semua wis pokoknya. Kalau dapat yang seperti itu udah badannya gede, bukan yang boyor tapi yang keras itu luar biasa, minta dilulurin segala katanya. Ceritanya itu yang namanya daging itu kayak mau secepon katanya. Boros banyak banget dagingnya itu. Telurnya juga boros mungkin ya Mas Ayu. Iya, udah capek banget. Oh ya dapat banyak kok. Saya bilang sama istri kan, ya mungkin dapat banyak, dia juga orang lumayan punya. Dagingnya yang banyak maksudnya. Ya banyak dagingnya. Nah terus kenapa perutnya sampai sakit kan kemarin kan ini kan ya habis dodol katanya lelah. Ya mungkin namanya tanggung jawab, tugasnya begitu. Saya pikir Pak itu kadang-kadang panggilan Mas, kadang-kadang Pak ya istri kan. Itu katanya ada panggilan lagi ke desa tadi yang sebelah lor itu ya, beberapa desa tempat saya. Tapi sebenarnya dia agak canggungnya begini, saya masih lelah kemarin bikin dodol. Yang keduanya tadi ngurutin gajah, bisa dibilang begitulah ya. Udah dagingnya seabrek-abrek begitu. Limosin lah kelasnya. Ya ada bercandanya kan, biar ngusir lelah kan begitu. Tapi kalau misalnya saya nggak datang ke tempat tadi ya, itu dia kan kalau ini main hati. Bahasanya kalau memang nggak harus dipegang, hati itu nggak mau kata Mbak Mus. Jadi kalau misalnya ya taruhlah jenengan sama istri gitu ya, terus datang ke rumahnya dia terus, Mbak saya minta dipegang begini-begini. Kalau dia lagi nggak mau, kayak ada yang nolak entah hijab apa, itu yang paham ya dia tentang batinnya begitu kan. Tapi kalau misalnya lagi dia ingin nggak dipanggil pun datang, itu orang harus dipegang, harus ditolong begitu loh. Dan saat itu juga dia walaupun sedang kelelahan itu akhirnya memutuskan untuk datang ke desa tadi. Nah itu singkat cerita sampai sana saya juga dapat ceritanya kan langsung ya, kemarin siang saya dapat cerita langsung. Jadi akhirnya saya datang ke sana udah capek-capek, wis lah saya tanggung. Tapi setengah hati saya itu ada keraguan begini, yang biasanya kalau udah ngelewatin jam 4 sore itu bahasanya Mbak Mus itu dimensi udah berubah. Setelah lewat asar itu udah masuknya malam, udah masuknya dimensi malam begitu kan. Biasanya yang goib-goib itu lebih keluar, lebih banyak aktivitas daripada waktu pagi atau siang hari. Aku agak ragu juga, tapi kalau misalnya dia sampai mohon-mohon dan hati saya pengen nulungin ya, walau alam saya akhirnya berangkat. Dan itu ngelewatin berapa sungai gede kan. Kadang-kadang dia itu misalnya sore-sore itu mau maghrib, harusnya jatahnya pulang aja, kerasa diboncengin sama sosok kunti, sama sosok pocong itu kerasa diboncengin. Dan tahu kadang-kadang juga ngadang di depan, ini harus ditabrak atau enggak begitu. Ya memang sulit Bang, orang-orang yang memang punya penglihatan yang langsung harus melihat semuanya. Akhirnya datanglah dia dengan berbekal tadi ya alamat yang dituju, tapi sebelumnya itu nyamperin ke tempat temennya yang kasih unjuk, ini ada orang pasien yang minta begini-begini begitu kan, minta dipegang. Akhirnya itu datang ke tempat temennya. Nah saya pas datang ke tempat temen aja sudah enggak ini Mas, maksudnya ini makin sore, hampir jam itu saya lihat di handphone udah mulai jam 4, nanti ngurutnya mau jam berapa. Tapi kok biasanya saya nolak, hati saya tetap pengen ngurutin. Ya wis, ayo kita ke rumahnya orang tersebut. Ternyata pas saya berangkat kan boncengan, akhirnya diboncengin sama kawan saya gitu kan. Sampailah ke rumah orang tadi, sebut saja ibu-ibu tersebut belum terlalu tua lah, ada usia 40-an tahun lebih. Itu namanya Bu Lina begitu kan, namanya Bu Lina. Atau rumahnya itu luar biasa gede banget kan ya, orang-orang luar sana banyak orang warga, orang usaha di sana. Rumahnya gede-gede banget, sempat ada pagarnya itu. Waduh, rumah gede banget kayak gini. Katanya itu ternyata salah rumah, bukan itu. Jadi dia mau parkir di situ, rumahnya gede banget, ada rumah jajaran 2
Yang satu yang tadi gede banget tuh rumah bagus banget begini, dia sempat ngeliat begitu kan, ternyata bukan rumah itu tapi sampingnya. Sintrumnya luar biasa Mas katanya. Loh, sintru gimana? Wong saya ya kan dari sini berarti pagarnya satunya berapa meter di sana kan. Nah, pagar tengahnya itu pakai teralis-teralis yang ada hiasan-hiasan. Itulah kembang-kembangnya, begitu kembang-kembang besi. Terus tuh kirain rumahnya ini, bukan Mbak, itu sebelah sana. Saya tuh jalan di belakang kawan saya, itu nggak nengok sana kiri kanan, cuman ngerasa energi itu nggak enak, energinya nggak enak. Pas mungkin karena tadi kecapean ya, udah ngurut, badannya juga lagi nggak enak. Pas itu buka gerbang, jadi mungkin dia ada WA juga, tinggal masuk aja dorong, itu nggak dikunci, tinggal slotnya dibuka ketak gitu kan. Saya itu di belakang kawan saya udah ngelihat sosok yang lah kayak nggak nyenengin Mas. Di mana itu? Jadi di pintu pagar itu biasanya kan ada saka ya, atau tiang yang rada gede daripada yang lain. Iya, begitu. Itu ada makhluknya di situ Mas. Modelnya kayak apa? Nggak tahu, cepet banget soalnya kayak bayangan, kayak manusia tapi lebih ke bulu-bulu kayak gitu kan, hitam terus. Saya antara ngelihat sama nggak ngelihat karena waktu saya capek kan, saya ngeliat begitu dia langsung seret. Itu kayak turunnya itu kayak melata, kayak semacam cicak gitu loh. Serep. Itu bukan masuk ke rumah tapi lebih kayak masuk ke dalam tanah gitu, serep sana. Tuh bisa kayak gitu ya Mbak. Iya, terus sampean tetapnya udah palang basah. Saya udah ke situ, akhirnya saya masuk. Nah, sebelum masuk ke pagar itu, saya sempat di hati saya tuh, jangan-jangan ini urusannya agak berat gitu kan. Tapi tetap saja saya kendakati pengen ke sana, pengen masuk. Saya ngelangkah, kaki kanan saya jelek, itu masuk ke area rumah tersebut. Berarti ngelewatin ini rel pagar yang dorongan begitu kan ada biasanya gitu kan. Itu langsung sek di perut saya, itu kerasa ada sesuatu yang berat banget, itu nyengkelak begitu. Langsung begini ya. Teman saya ngomong begini, Mbak kenapa Mbak? Gak apa-apa, saya tahan itu. Langkah demi langkah menuju teras rumah itu semakin berat dan semakin gak enak banget. Saya hampir mau muntah, saya tahan. Tapi gak tahu kenapa hati saya itu pengen tetap. Biasanya udah kayak gitu, saya nanti aja besok atau apa ya. Terus kadang-kadang juga saya lihat dulu dari jauh, ini urusannya apa, sakitnya apa. Ini enggak, dilelai langsung nurut-nurut aja ke situ dan saya pengen aja. Nah itu sampai di depan teras rumahnya saya nunggu, itu pun karena nahan perut yang enggak enak. Saya duduk di teras, kan itu ada bangku rotan-rotan begini ya. Saya nggak duduk di situ. Dia itu mencet bel, teman saya mencet bel Mas. Saya itu duduk di teras, saya nungguin sambil tangannya saya lipat itu nahan daerah perut saya beginikan karena itu enek ya, sakit. Udah nggak ada sesuatu nih, saya bilang begitu kan. Setelah itu pintu emang ada yang buka, itu bawa bapak suaminya Mbak Lina ngomonginnya, oh Mbak silakan, oh ini anunya ya mau ngomong suruh masuk. Pas saat pintu itu dibuka, saya masuk itu langsung merinding semuanya saya Mas, merinding dari semuanya itu bangun semua, saya merinding meremang semua langsung. Nggak enak banget ini, udah nggak enak banget. Cuman kaki itu pengen tak belokin mundur lagi nggak bisa, kayak seolah-olah saya harus jalan terus, orang itu harus ditulungin. Itu pada saya saat masuk ke dalam rumah, ya rumah bagus begitu ya, beda kayak rumah kita katanya. Ya itu ya lampunya aja kayak gitu ya Bang ya, yang gantung itu gede banget, sofa mahal. Cuman saya pemandangannya di dalam gak enak banget. Sofa kayak gitu warnanya coklat agak semacam coklat kulit gitu kan. Tapi yang duduk ya banyak di sana. Orang apa bukan Mbak? Ya bukan lah katanya. Yang duduk bukan orang. Sampai aturannya apa? Lagi pada apa Mas? Apa deh? Apa? Juga males kayak gitu. Aduh, yang duduk banyak yang kayak gitu. Saya jalan lagi, saya ngelewatin ruangan tersebut. Ruangan tengah rumahnya itu lebar banget, ya banyak lah di situ perabotan. Di situ nggak ada apa-apa. Apa aneh? Jadi dia banyak di situ. Cuman pada saat saya masuk itu pada ke arah belakang, bergerak ke arah belakang.
Terus si itu Mbak Linanya Bu Linanya masih ada di kamar. Akhirnya dibangunin sama suami. Ternyata dia itu kayak bangunnya itu kepayahan gitu loh. Akhirnya teman saya ikut masuk ke dalam kamar mau bantuin di jalan. Aduh, kok sampai nggak bisa jalan segala. Biasanya ada orang urut badannya pegel atau salah urat masih segitu ya. Kasus-kasusnya paling kayak gitu. Kok ini nyampe dibantuin jalan segala, bangun dari ada tempat tidur. Nah, saat saya nungguin kok lama, ada ngobrol-ngobrol juga, otomatis mata saya tunterawang sekeliling begitu ya. Rumah kayak begini, perabotannya bagus-bagus, hantunya akeh katanya. Banyak makhluk-makhluk begitu. Tadi sosok apa ya saya lupa. Ini cepet banget aja. Pokoknya dari penampakan matanya dia itu batinnya ada yang putih, ada yang warnanya hitam, terus ke arah belakang. Ternyata itu pandangan saya kan saya ngadepnya ke arah belakang sana. Itu mungkin sana tembusnya ke dapur ya. Jadi ada pintu tapi kayaknya nggak ada daun pintunya, pembatas stok. Itu ada hordeng yang dicantolin ke pakunya. Di sana itu mungkin kamar mandi atau dapur. Itu kayak ada yang ngeliatin saya di situ ya. Tapi wujudnya nggak kelihatan. Saya ngeliat kayak seolah-olah dalam hati saya ngomong begini, kamu mau apa? Mau nyapa saya apa penasaran sama saya? Kamu siapa gitu kan? Cuman kan nggak keluar dari mulut begitu. Tahu-tahu itu jelongup aja. Itu nyelongup di bawah, jadi bukan kayak orang dewasa kan setengahnya pintu atau ya setinggi kita gitu kan. Itu kecil itu di bawah, kayak sosok anak kecil tapi agak pucat, mukanya tuh pucat. Itu di bawah kayak nyelongup begini, pelan-pelan nyengir nih, mesti ciluk Pak, saya bilang gitu kan. Ora-orane serem lah katanya. Enggak ciluk apaan, itu cuma nengokin itu pucat, rambutnya agak poni-poni begitulah. Dia nunjuk kayak anak saya, mirip ya anaknya dia gitu kan. Ada kan gendut enggak, dia agak kurusan. Terus ngeliatin damplok gitu pegangan pintu, cuman kayak nyaman, kepalanya miring begini, berarti searah sama kusen pintu yang ini. Kayak semacam di itu yang namanya makhluk begitu ya, enggak ada beban gravitasi ya gitu kan. Terus makin ke atas begini loh, tek. Jadi tangannya masih pegangan kusen pintu. Kalau orang kan misalnya megang miring begini pintu ya paling begini ngomong doang kan Bang. Terus kalau udah dia balik lagi. Kalau dia ke atas itu tangannya masih pegangan dua, tapi tek sampai atas. Gila lagi Mas, sampai muter katanya. Jadi kepalanya di bawah. Iya, tek gitu. Ya bilang astagfirullahaladzim. Udah sana khusus sana. Itu enggak ada. Mulai nggak ada, tahu-tahu lagi saya nunggu itu kayaknya berapa lama ya, orang dibangunin lama banget. Terus malah geger di dalam, mah kamu bangun. Itu lagi mencekam suasananya. Tahu-tahu entah gara-gara sampean nih, saya bilang datang. Akhirnya ibu Lina itu jadi tambah parah atau apa, kumat. Ya ora lah, tapi pas saya datang ke situ itu ramai, mau dibangunin nggak bisa, dia matanya udah mendelik begitu. Katanya itu sampai teman saya, Mbak, Mini sini bantuin apa? Itu nggak mau bangun, matanya mendelik begitu. Akhirnya, aduh saya udah merinding semuanya kan. Dari apa yang saya lihat tadi juga ada anak kecil, yang lain ini pada kabur ke belakang. Saya mau masuk ke kamar, kayak ada tabir yang menghalangi gitu loh. Ada tabir. Itu yang jelas di mata saya juga, entah mata dohir entah batin itu nggak kelihatan, tapi nabrak gini, tek. Jadi kayak dihalangi untuk masuk. Akhirnya saya cuman bisa dekat loh, dari ya mungkin 1-2 meter lah, wong di depan pintu. Berarti hijab itu bukan pas di pintunya, tapi sebelum pintu sejengkalnya mungkin ada yang saya nggak bisa nembus. Saya juga lagi capek, gampangannya nggak terlalu fokus gitu, yang kok ini susah ditembus, kayak ada yang nahan. Saya akhirnya WA ke teman yang di dalam itu ada air putih, bacain aja Anas sama ini gitu kan, udah diusapin sama kepala,
bun-bunan sama itu pusernya. Kamu masuk aja gimana sih? Pura-puranya lah, oralah di sini aja gitu, di luar aja, saya lagi capek gitu. Itu dilakuin sama temennya dan itu bisa bangun akhirnya dibawa keluar itu kondisinya sebenarnya tuh ibu itu cantik banget loh Mas, cuman mungkin karena sakit ya, katanya sih nggak terlalu lama tapi langsung brek kayak gitu, langsung agak parah begitu kan. Itu penampilannya udah kucel banget kayak orang itu nggak mandi lama, kayak orang udah sakit udah lama banget. Tapi katanya penjelasan teman saya, suaminya itu baru berapa hari udah langsung begitu. Itu kesakitan langsung, Mbak, ngapunten Mbak, maaf Mbak, saya mau jalan ke situ susah Mbak, tolongin saya. Itu ternyata kayak semacam udah dipersiapin sama suaminya. Itu di depan pintu ada matras gitu ya, ada kasur, akhirnya digeletakin lah, dibaringkan di situ ibu itu. Sampean nggak ngeliat apapun? Ngeliat Mas, nggak ngeliat apa-apa gimana? Maksudnya saya pertanyaannya kan yang nggak kelihatan loh. Iya itu banyak banget, cuman masih di kamarnya ibu tersebut, jadi nggak ikut keluar. Terus akhirnya ibu-ibu itu diletakin, dibaringin di depan TV di situ ya, di ubin, di matras tadi. Saya biasa minta macam-macam ya, kayak bangsa minyak buat urut apa tuh, saya juga bawa sendiri kan, tapi itu kan butuh minyak sayur segala macam. Saya tuh tarik nafas, ya Allah kasusnya kayak gini kok saya ketuntun ke sini, saya lagi capek banget, tapi ya wis kasihan lihat kayak gitu. Akhirnya saya urutin pelan-pelan dari daerah kaki, terus kepalanya, tangannya semua. Ini pusatnya langsung ke perut, tapi saya nanti ini berat kayaknya, ini berat. Karena itu ada suami, ada kawan saya, bolak-balik kawan saya ada beli jajan, beli minuman begitu kan. Itu waktu semakin beranjak sore dan hampir maghrib. Itu kalau misalnya ngurutin itu sampai sejam, paling sebentar itu sejam. Lama-lamanya sejam setengah begitu kan. Itu saya nggak nyadar itu tambah sore. Yang jelas itu udah kalau misalnya megang kayak jalan sendiri gitu loh Bang, harus megang kemana itu tangannya itu jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Kemudian udah selesai, alhamdulillah nggak ada gangguan apapun. Yang jelas gangguannya yang nggak kelihatan. Saya tuh merasa berat banget, merasa ada banyak yang masuk ke diri saya. Itu termasuk paling beratnya ke area perut. Anak kecil tadi yang perembetan Mbak, nah itu saya mau cerita, ada orang menurut saya kan diganggu, dia itu makin mendekat gitu. Yang tadinya di kamar di pintu belakang pembatas, karena saya udah geser ke sana, dia itu di kamarnya ibu-ibu itu tahu-taunya sama kayak gitu, perambat. Jadi kayak gini dek. Jadi nggak pernah ngelihat badannya, nggak pernah ngelihat kakinya, adanya cuma tangan itu bisa muter-muter kayak gitu. Cuman pas saya lagi ngurutin ibu-ibu tadi, yang tadinya saya lihat anak kecil itu, dia itu kayak bukan nggak lagi nantang atau ngajakin berantem atau apa, pada saat saya ngurut dia itu kayak mukanya itu rautnya nggak suka, rautnya semacam nggak suka gitu. Dia kayak ada raut marah. Saya tanyain kenapa, tapi nggak ada suara kan, bahasa batin. Orang itu harus begitu, ibu harus begitu. Itu kayaknya, aduh, jangan-jangan itu anaknya dulu atau apalah ya. Cuman saya nggak ada penjelasan, saya yang jelas urutin aja sampai selesai. Pas udah saya bener-bener lemas dedes itu lemas banget lah, kacau banget lah. Itu saya sampai kawan bilang begini, kamu mau dianterin pulang apa enggak? Saya bisa bawa motor sendiri. Akhirnya selesai pulang bawa motor sendiri. Ya seperti kejadian yang udah di bantaran kali, nampak yang macam-macam, mau yang wujud apa, siluman apa, ada beruncur segala macam. Saya ngeliat semua, ternyata itu hampir maghrib banget, hampir maghrib. Aduh, saya kalau misalnya datang pulang ke rumah itu bisa dimarahin sama suami ini kalau kayak gini caranya kan. Sampailah pulang ke rumah, alhamdulillah selamat ya, nggak ada apa-apa lah. Cuman yang kelak di perut itu semakin menjadi. Kemudian suami juga waktu itu kerja ya kan, kemarin ini juga masih kerja yang berat-berat gitu kan. Dia itu
kamu kenapa, bilang kayak gitu. Enggak, perut aku sakit. Benerin loh, dibenerin, suruh dibenerin sendiri. Tahu saya itu nggak ngerasa, pokoknya habis maghriban terus saya makan bareng anaknya beliau ya, kasih kamu makan dek, makan, kakaknya juga udah makan. Akhirnya saya ketiduran, begitu aja saya ketiduran. Mimpinya di sana itu saya itu ada di sebuah ruangan, entah itu ruangan apa, miripnya kayak ini, kata semacam di Spartan, film-film kayak gitu loh. Jadi kayak aula besar gitu, tiang-tiangnya udah gede banget kayak gitu, kayak di arena gladiator kayak gitu loh bang. Kayak bukan di daerah situ lah, kayak di tempat kita itu nggak umum yang kayak gitu. Nah saya mendapatkan tubuh saya itu lagi diikat itu rantai, yang namanya rantai itu kalau rantai kapalnya segitulah gede-gedenya, cuman rantai itu bukan banyak tiangnya atau korosi, itu enggak bersih-bersih rantainya, cuman ya melipat tubuh saya semuanya. Saya kayak di penteng-penteng begini, diikat antara tiang gede sana sama tiang gede itu, tapi sepi, bener-bener sepi, nggak ada siapapun. Nah jelas saya nggak bisa bergerak apapun. Nah itu ternyata pada jam 12 saya sih nggak sadar, saya ngerasanya saya dirantai di sana. Di alam sana saya dirantai, tapi kata suami pagi-paginya katanya kamu itu bangun-bangun langsung ngacak-ngacak rumah, katanya begitu. Bangun-bangun itu jam 12 malam itu ngacak-ngacak, jadi kayak orang ya bilang kesurupan begitu ya, bukan dirinya dia sendiri yang nguasain. Itu kasur itu dirawak gitu, mosak masik kasur, diadul semuanya. Akhirnya saya nyampe, anak-anak itu saya pinggirin semuanya tidurnya. Kamu gelandang keluar ke ruang tengah, itu berarti ibunya ya bangun, semua bangun, cuman kan bangun sendiri nggak kerasa jadinya kayak apa. Di situ itu katanya berantem sama suaminya gitulah, sama suaminya sendiri sampai jam 2 diberesin baru selesai bang. Sampai nggak kerasa apapun, ya kerasanya saya lagi diikat. Oh berarti jeroan sampai diambil ke sana begitu. Jeroan saya diambil, saya itu dikuasain, itu kan gede-gede semuanya ya. Terus sampai lawan sama suami saya katanya begitu. Nah itu saya pagi-paginya tahu tuh bangun kayak bangun hari-hari biasa ya, bangun jam 4:30 itu mau sholat subuh. Itu suami tidur, malah ibu saya ngomong, "Wulo, bocah royal," katanya begitu. Dimarah-marahin sama ibunya. Bocah royal, kamu itu kalau royal itu gagahan apa ya? Jadi apa bahasa yang tepat namanya? Udah jam segitu jangan ngurut. Udah jam sore, lebih dari asar, mana jauh ngelewatin berapa sungai. Itu urusannya itu. Semalam saya ngeliatinnya itu kamu udah rambutnya panjang, pas udah jadi kan kayak jiwuk semuanya begitu, tengah malam. Untung tangga-tangganya sih agak jauh-jauh ya, jadi banyak kebun-kebun, nggak sampai pada ada apa sih nggak begitu. Itu nyampe, saya ngeliat kamu kayak bukan ngeliat kamu, kayak kamu itu sendiri hantunya. Itu suamimu kayak mau digigit, mau dicakar, mau diapain. Untung selesai, saya cuma ngelindungin bocah-bocah, saya bawa kamar saya, kata emaknya gitu. Nah itu pagi-paginya WA. Nah paginya itu istri ya pegang HP. Saya bilang, kamu katanya mau pengen beres-beres di belakang. Pas itu banyak rumput-rumput yang udah tinggi, mainan HP mulu. Saya bilang, nanti nggak selesai keburu siang. Ini Pak, Mbak Mus ini WA saya, katanya Mbak Mus WA saya, katanya perutnya sakit, minta tolong diurutin. Aduh, kamu emang tukang urut, saya bilang gitu. Iya, saya kan bukan tukang urut, tapi saya kepanggil pengen ngurutin dia. Aduh, angel maling, saya bilang kan. Kamu serius? Saya bilang. Kamu yakin? Iya, kasihan.
saya anterin, bocah ikut kan, nganterin ke rumahnya. Suaminya kan kerja, itu di jam 10-an bang, 10-an. Saya malah pakai pakaian okem banget ya, pakai lekton sana pendek, lupa saya mau jalan agak jauh kan, itu kan seberang kali ke sana. Untung-untung depan rumahnya itu ada kebun, ada luas, di situ ada ini apa namanya balai-balai yang kayu itu. Saya di situ nggak ikut-ikutan, tapi istri sebelum ke Mbak Mus ngomong ke saya diizinin ya megang Mbak Mus. Saya bilang, ya terserah kamu, kalau hati kamu pengen kayak gitu sana bantuin, bantuin monggo bantuin. Dalam hati saya, ya Allah itu orang bisa ngurut apa enggak, daerah yang sakit katanya perut takut-takut kenapa-napa gitu kan. Saya cuman ada berdoa lah semoga enggak ada apa-apa. Saya mau mantau juga, perempuan bukan muhrim kan ya, ya wis yang penting kamu hati-hati. Saya ditinggal di kebun sendirian bang, lama itu satu jam ada lebih. Pas sudah saya ngeliat mereka berdua keluar, istri sama Mbak Mus keluar, itu ngobrol enak-enakan apa namanya medang, apa pada ngeteh makan gorengan. Kayak bocah pada kelalen apa gini, pada lupa atau gimana sama saya diteronggok di kebun gitu loh. Kayak rupanya udah waras, mendingan gitu. Mbak Mus juga udah ngobrol ngekak-ngekik perempuan sama perempuan. Ih, lupa ada saya teronggok di sini, tertinggal di sini. Pas sudah istri ngeliat ke saya, ya Allah ada bapak di situ. Saya bilang kan, sini mereka mas mereka. Nah disitulah saya dapat cerita selengkapnya itu. Nah Mbak, saya bilang, nah anak ini emang bisa ngurut? Bisa mas, tahu-tahunya bisa jalan sendiri katanya. Emang saya udah ngomong, nanti kalau misalnya pegang kamu turutin kata hati kamu aja, mau kayak gimana. Nanti kalau Mbak Mus ngomong apa, ya dia yang apa namanya, dia yang intusiin, kamu yang kerja, itu tangan kamu yang kerja. Berarti istilahnya kayak pinjam tangan gitu kan. Ada navigatornya lah. Iya ada navigator, jangan kesini Mbak, disengkak begini gitu. Nah tapi saya ngeliat istri saya juga kayak ini, mukanya tuh angel banget, dan dia tuh dikit-dikit mungkin anginnya pindah semua kan. Terus saya ngeliat, mas gimana ini Mbak Musnya kan, saya ngeliat ke Mbak Mus ada cengar-cengir kan. Kenapa yuk ngeliatin saya cengar-cengir? Masih ada. Iya saya bilang kayak gitu kan, masih ada sosok atau sesuatu yang gelap itu ya masih masuk ke dalam raganya dia. Kalau kayak semuanya kan udah dibebasin sama suaminya kan. Cuman kadang kayak gitu bang, jadi ada ini sama saya, ini sama saudaranya, ini sama saudaranya kan berarti kami atau siapa gitu, megang sendiri kayak gitu kan. Akhirnya masa ambilin akhirnya wallahu alam nih, saya bilang buat kantongnya siapa, bilang gitu. Bentuknya kayak apa, itu semacam bulu-bulu begitu yang nempel di bulu-bulu atau semacam kayak bulunya ulat serit itu apa, ulat bulu yang nempel di dinding perutnya semuanya, di lambung dan di dinding perut. Ini saya bilang. Itu ngeluarinnya dari mana tuh, nggak cerita istri? Apanya? Nggak cerita. Itu kenapa bisa sampai kepegang itu? Jadi dia tuh nolongin yang diurutin itu. Ya ini sih penyembuh ala-ala Mbak Mus gitu ya. Terus emang kejadian seperti itu, sulit emang diceritakan. Jadi dalam kondisi badannya yang nggak enak, aturan diambil dibuang justru masuk ke dia sendiri. Gitu. Yang bikin sakit ibu-ibu itu dia masuk ke tubuhnya Mbak Mus sendiri. Jeroannya dia ini kan langsung diikat di sana, semuanya dibawa, dikuasai. Makanya malamnya itu akhirnya lawannya suaminya begitu kan. Nah, suaminya pintar juga. Suaminya pintar. Itu teman saya kan. Akhirnya apa? Itu masih ada disisain gitu. Akhirnya masih ada mas. Iya saya bilang, kita ambil begini, mau dimasak, mau diapain ini ya, bilang begitu kan. Buang. Cengar-cengir pas saya buang itu suaminya datang istirahat kerja kan. Terus saya waktu itu ada tukang rokok dekat situ, saya beli rokok. Saya nggak ikut-ikutan, saya bilang gitu. Itu urusannya sama istri saya bilang. Pinter ngurut digituin. Mas saya cuma disuruh sama istrinya jenengan, saya suruh megang. Ya nggak apa-apa, emang harus pakai kata hati kayak gitu. Namanya ikatan saudara begitu bang, meskipun bukan saudara
kandung, tapi kadang saudara jalan ini lebih kuat, begitu kan. Jadi ya ada tugasnya masing-masing, kadang-kadang seperti itu. Ada yakinlah dia bukan tukang urut, tapi karena naluri keibuan udah kayak saudara, dia ngajakin saya mau ngurutin itu, tukang urut diurut sama istri, bukan siapa-siapa, begitu. Harusnya kan logikanya gini, dia tukang urut, kalau mau urut ya dia yang lebih pintar lagi dari dia harusnya. Iya, harusnya malah justru bukan tukang urut, tapi bisa jalan sendiri. Bisa itu ya. Itu kekuatan keyakinan hubungan begitu. Jadi ya saya kadang, kamu asli mau jalan ke sana? Iya, saya mau sana. Mau ngurutin bener? Iya. Ya wis, saya berangkat, saya bilang gitu. Untuk di tes di rumah bisa ngurutin beneran apa enggak sama apa? Enggak. Ya paling ngerok kalau saya masuk angin. Ujetin yang sakit apa kayak gitu. Ya itulah kehendaknya seperti itu. Ada cerita seperti itu, Bang. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang itu sembuh. Dan katanya kasusnya kalau saya nggak salah dengar memang ada yang nggak suka lah seperti itu. Ya, jadi biar sakit itu dikirimin ke raganya dia. Dia itu pengusaha warteg juga. Oh, ya udah itu. Ya wis lah. Ya nggak terasa nih, udah 30 menit ke depan ya, udah lewat ya maksudnya. Ya terima kasih semuanya, semoga menghibur kita semua. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Idham Biru. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.